Dulu kala pada tahun 1388, kerajaan Goryeo telah runtuh. Jenderal Goryeo yang tersisa menjarah harta kerajaan dan melarikan diri ke laut. Tersiar kabar bahwa kapal tersebut hilang termasuk harta berharga yang dibawanya. Suatu hari, seorang bajak laut bernama Haerang menyelamatkan kawanan bandit yang terdampar di tengah lautan dan mempekerjakan mereka sebagai anak buah di kapalnya. Dia adalah Mochi yang menjadi pemimpin para bandit dikenal suka bermalas-malasan. Ia juga kerap menentang perintah Haerang. Pada akhirnya, Mochi dan Haerang saling membantu saat mereka berhadapan dengan perompak Jepang. Mereka menang dalam pertempuran itu. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan peta tentang lokasi harta karun milik kerajaan Goryeo. Para kru kapal sangat bersemangat mencari harta karun. Sampailah di sebuah pulau, mereka mencari harta karun namun hanya menemukan sebuah petunjuk yaitu peta yang tertulis pada sebuah gading yang ditemukan oleh Mochi. Disinilah Kapten Haerang memberikan pilihan pada para kru banditnya, ingin ikut kapal menjadi bajak laut atau tinggal di pulau menjadi bandit bersama Mochi. Tak disangka semua bandit memilih menjadi bajak laut dan meninggalkan Mochi di pulau sendirian. Namun pada malam hari diam-diam Mochi dibantu oleh Maki, salah seorang anak buah kapal yang suka membuat keonaran, untuk mencuri gading tersebut dan membawanya kembali ke pulau. Namun Maki menipu Mochi agar bersembunyi ke tengah pulau dan dia menunggu di pantai. Mengetahui gading peta hilang, Kapten Haerang marah dan langsung mencari Mochi ke pulau dan menangkap Mochi. Namun ternyata gading tersebut dibawa kabur oleh Maki, dan peta tersebut berniat dijual oleh Maki, namun berhasil digagalkan oleh Mochi dan Haerang. Setelah melalui berbagai perselisihan di atas kapal, mereka akhirnya sepakat untuk mencari harta itu bersama-sama. Haerang lalu memerintahkan krunya untuk segera berlayar. Tak hanya mereka, harta tersebut rupanya juga diincar oleh Bu Hongsu yang berambisi menjadi Raja Tamna. Bu Hongsu telah melacak keberadaan harta karun Goryeo dengan mencari keluarga yang tersisa dari Jenderal Goryeo. Di peta gading terdapat petunjuk bahwa harta karun terdapat di tempat bernama Goa Laut. Untuk menuju ke sana harus melewati pusaran air, dan melewati sungai bawah laut dengan arus yang sangat deras. Namun di goa laut mereka tidak menemukan emas harta karun yang mereka cari, hanya menemukan perak dan sebuah bendera goblin yang terdapat peta menuju harta karun yang sebenarnya. Di dalam goa mereka bertemu dengan Bu Hongsu yang berhasil masuk melalui jalur darat. Terjadilah pertarungan. Namun Kapten Haerang pingsan karena tertimpa reruntuhan. Untungnya mereka berhasil kabur dengan melompat ke sungai bawah laut. Setelah kembali ke kapal, ternyata peta harta karun menunjukkan ke arah Pulau Petir. Namun yang tahu jalan menuju Pulau Petir hanya Maki. Namun Maki tidak mau menunjukkan jalan kecuali kalau dirinya menjadi kapten kapal. Setelah melewati perdebatan, Haerang membiarkan Maki untuk menjadi kapten kapal menuju Pulau Petir.
Dengan Maki sebagai kapten, mereka menuju Pulau Petir. Ini adalah tempat paling berbahaya karena dipenuhi sambaran petir setiap hari. Mereka harus berjuang mati-matian demi bisa melewati badai petir. Namun Maki yang bodoh, dia malah ketakutan saat kapal dihujani ribuan petir, sampai Maki terlempar ke tepi kapal. Beruntung berhasil diselamatkan oleh Mochi. Di sisi lain, Bu Heongsu juga berhasil membaca peta bendera Goblin dan menuju Pulau Petir. Sesampainya di Pulau Petir, Maki bertingkah bodoh dengan memerintah krunya untuk mencari harta karun sendiri mengelilingi pulau. Para anak buah kapal yang tidak terima ingin menangkap Maki dan mengejarnya. Di pulau tersebut terdapat sebuah gunung yang selalu disambar petir berulang kali. Mochi berinisiatif untuk pergi ke gunung itu sendirian. Ternyata di atas gunung terdapat eksekusi para pengkhianat kerajaan Goryeo yang ditancapi tombak dan disambar petir terus-menerus. Namun pasukan Bu Heongsu juga berhasil sampai di puncak gunung tersebut. Bu Heongsu langsung memerintah anak buahnya untuk mencabut tombak itu dan menggali bawahnya. Di tempat lain, saat Maki dikejar teman-temannya, dia melihat seekor burung yang memakan sebatang emas. Maki pun menangkap burung tersebut dan mulai menyombongkan dirinya lagi dengan memerintah teman-temannya. Tiba-tiba terlihat kapal milik Haerang diserang oleh kapal milik Bu Heongsu. Kru kapal akhirnya dibagi dua. Para bandit pergi ke gunung membantu Mochi, dan para perompak menyelamatkan kapal bersama Haerang. Sedangkan Maki tetap mencari harta karun dengan membawa burung tersebut. Setelah Bu Heongsu menggali dan menarik kotak harta karun, di dalam kotak hanya terdapat topeng goblin. Topeng itu adalah kunci dari harta karun yang sebenarnya. Mochi yang sedang mengintai berhasil mengambil topeng itu dari tangan Bu Heongsu. Para bandit bala bantuan untuk Mochi akhirnya datang. Terjadilah pertempuran hidup dan mati memperebutkan topeng goblin. Namun topeng goblin terlempar dari pertarungan antara Mochi dan Bu Heongsu. Topeng itu jatuh ke laut dan ditemukan Maki yang tenggelam karena ditarik oleh burung. Maki yang mendapat topeng tersebut berhasil menemukan tempat harta karun yang sebenarnya berada di bawah Pulau Petir. Maki menemukan kapal penuh dengan emas di bawah pulau. Kapal itu dijaga oleh kumpulan burung, dan Maki mendapatkan serangan dari burung-burung di sana. Di tengah laut, Haerang bertempur mati-matian melawan anak buah dari Bu Heongsu. Anak buah Bu Heongsu berhasil dikalahkan, namun karena kapal sudah terbakar mereka harus segera menyelamatkan diri. Di saat itulah muncul bantuan kapal penuh dengan emas yang terdapat Maki dan para burung. Mereka langsung bergegas pindah menuju kapal yang penuh dengan emas tersebut. Namun setelah semua terselamatkan muncullah pusaran air dan gelombang besar yang disebabkan oleh dasar laut yang meletus. Haerang dengan sigap mengambil kemudi dan memerintah anak buahnya untuk menarik layar. Dengan susah payah, mereka berhasil melewati gelombang besar itu. Di sisi lain, Mochi berhasil mengalahkan Bu Heongsu dengan menancapkan pedang yang disambarkan pada petir. Akhir cerita, mereka berhasil membawa kapal yang penuh dengan emas harta karun.